Satu pandangan menarik mata. Sesuatu yang kecil terlihat cerah. Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, memberitakan Injil Allah. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari biasa pekan biasa ke-24 Jumat 19 September 2025. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa-desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua, tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Kita berdoa supaya kita diteguhkan dalam iman, dalam harapan, dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan, dan juga teman hidup yang tobat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan kehidupan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, menguatkan, membimbing supaya menemukan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan saya mengundang Anda sekalian untuk terus berdoa bagi segenap panitia tabisan Imam Keuskupan Timika yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2025. Semoga segenap panitia dan seluruh umat beriman, khususnya di Paroki Santo Petrus Karangsenang Timika, senantiasa diberikan semangat iman, persaudaraan, kerjasama, rasa tanggung jawab, dan kebaikan hati untuk menyelenggarakan kegiatan itu dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Dan kiranya bahwa kita semua sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Yesus, hari ini kita terinspirasi bagaimana Yesus berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, memberitakan Injil Allah. Itulah inspirasi yang pantas kita jadikan sebagai dasar dan pedoman hidup kita untuk juga terus ikut ambil bagian dalam karya pewartaan Allah. Kita pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita diundang, kita diajak meneladan mengikuti Yesus yang senantiasa tekun berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, memberitakan Injil Allah. Yang kita beritakan Injil Allah, kabar sukacita, kabar keselamatan, bukan sesuatu yang berbeda, yang berbau
menyudutkan, menyalahkan, dan tidak mendatangkan keselamatan, berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang tidak baik, atau bahkan mungkin dalam bahasa kasarnya hoax dan juga gosip-gosip yang tidak perlu. Tetapi yang kita beritakan adalah Injil Allah. Maka menjadi selalu pertanyaan dan refleksi untuk kita. Apakah yang kita beritakan atau yang kita teruskan, yang kita forwardkan, itu sesuatu yang benar? Kalau itu sesuatu yang benar, kita tanya lagi, apakah itu berguna? Dan kalau itu berguna, apakah itu baik? Kalau disebarluaskan, diberitakan, disebarluaskan. Kalau kita memberitakan Injil Allah, Injil Kerajaan Allah, tentu ini adalah sesuatu yang sangat berguna, yang baik. Dan semoga kita tidak menghabiskan energi dan waktu kita untuk sesuatu yang tidak penting, yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak berguna. Tapi semoga fokus perhatian kita memberitakan Injil Kerajaan Allah seperti yang diberitakan oleh Yesus. Dan itu pula kiranya yang ditunjukkan, yang diteladankan oleh para murid. Para murid menyertai Yesus dalam tugas pewartaan Injil Allah itu, Injil Kerajaan Allah. Dan beberapa wanita yang tadi disebutkan, ada Susana, ada Magdalena, dan ada beberapa orang lain yang menyertai mereka. Saya ulangi nama-nama yang menyertai dia, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa, Bendahara Herodes, dan juga Susana. Dan dikatakan bahwa mereka melayani seluruh rombongan dengan apa yang mereka miliki. Dan tentu saja bahwa kita semua sebagai pribadi-pribadi beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga diundang dalam tugas karya pewartaan Injil Allah, Injil Kerajaan Allah. Dan tentu saja kita juga diajak untuk ikut ambil bagian dan berpartisipasi dengan segala kemampuan dan juga anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita diberikan waktu, kita diberikan kesehatan, kita diberikan tenaga, kita diberikan bakat-bakat, kita diberikan kemampuan, kita diberikan uang, kita diberikan benda, harta benda. Dan semoga selain kita memperhatikan kehidupan, keselamatan pribadi, tetapi semoga kita juga mengedepankan, memuliakan Allah, ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah dengan segala hal yang kita punya. Semoga kita tidak menganggap diri terlalu sibuk, sehingga kadang-kadang urusan gereja, urusan Allah, urusan pelayanan, kita reduksi, kita kalahkan, kita kesampingkan. Dan semoga kita juga punya kerelaan untuk senantiasa merefleksikan diri kita. Apakah memang hidup kita sedemikian rumit sehingga kita tidak berani dan tidak mau ikut ambil bagian dalam pelayanan, ikut rapat, ikut doa kombas, ikut pertemuan-pertemuan lingkungan, dan lain sebagainya. Alasan sibuk, alasan pekerjaan. Kalau memang hidup kita sedemikian rumit dan kita memang terikat dan tidak bisa, oke lah. Tetapi kalau itu hanya sebuah alasan, semoga kita berefleksi diri, kita berubah. Kita jangan menyalahkan kesibukan dan pihak lain yang seolah-olah menyandera hidup kita, sehingga kita tidak mau melangkah untuk memberikan waktu di kita, hidup kita, diri kita kepada Tuhan. Dan dengan mengatakan sibuk, mengatakan banyak urusan dan lain sebagainya, semoga hidup kita terarah kepada Allah. Semoga hidup kita juga ada keterbukaan dan kejujuran, dan semoga ada kebaikan hati untuk senantiasa mengupayakan kehidupan yang baik, yang selamat, yang kudus, mengupayakan upaya untuk persembahan diri kepada Allah, dan mengupayakan kebaikan dan keselamatan bagi dunia, bagi sesama, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga teladan Yesus berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota,
mewartakan kerajaan Allah, mewartakan Injil kerajaan Allah menjadi teladan untuk hidup kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.